Salam olahraga. Halo, pecinta sepak bola semua. Selamat bertemu dengan saya, Salul Fahmi dari konten Bola Voli. Dan saat ini saya sudah kehadiran seorang narasumber yang merupakan mantan pesepak bola profesional yang kini sudah pensiun, Mas Razarino. Oke, halo pecinta bola, bagaimana kabarnya? Semoga masih mencintai bola. Baik, seperti yang lagi hangat-hangatnya saat ini, ya kan, di mana kontes Piala Euro sudah masuk ke fase semifinal, di mana salah satunya pertandingan yang akan kita saksikan pada Rabu dini hari ya, akan mempertemukan timnas Italia dengan timnas Spanyol. Kalau boleh sedikit mereview ini Mas Reno ya, Ya. pada perjalanannya di fase pesisian kita bisa melihat begitu lancarnya timnas Italia untuk menuju fase saat ini, Semifinal, ya. di mana dia bisa meraup poin penuh dari setiap pertandingan yang dijalaninya. Nah ini mungkin untuk Spanyolnya ini yang mungkin Agak mereka sedikit. agak apa itu tersendat-sendat lah, boleh dibilang seperti itu. Nah, kemudian mereka berdua ini akan bertemu di babak semifinal. Nah, ini tentunya yang akan lebih memahami adalah Mas Rino sebagai mantan pesepak bola profesional yang sudah banyak melintang lah di dunia persepak bolaan. Rintang aja ini ya. Entah itu melintang apa ya, yang jelas dedikasinya dia selama ini serta reputasinya itu banyak dikenal oleh para pecinta bola. Nah ini pecinta bola yang mana ini? Macam-macam lah, karena Nah, pecinta bola ini kan tidak hanya ada di Indonesia saja, tapi juga di mancanegara gitu, Asia, Eropa, dan juga mungkin Afrika. oh. Karena sifat dari sepak bola ini sendiri universal, jadi siapapun, dan saya pikir semuanya akan mencintai bola. Nah ini Mas Dino, ini Cywar udah dimulai nih sepertinya, seperti ini di salah satu media online nasional ya kan, dimana Cywar sudah dimulai antara prediksi finalnya itu Inggris ya kan, Inggris akan bertemu dengan Italia. Itu banyak 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 prediksi memberikan seperti itu. Nah ini Cywar sudah dimulai ya kan, di mana media-media Inggris mulai menyentil bahwa permainan Italia banyak melakukan diving atau hal-hal lain yang sedikit kurang fair play lah. Kurang fair play. Nah ini gimana menurut Mas Reno ini? Ya, sebetulnya kalau kita melihat flashback ke belakang, pada saat digelarnya Euro 2020 ini, sebetulnya tim Italia sendiri menurut pengamatan saya merupakan salah satu tim yang memang layak untuk difavoritkan sebagai juara. Karena apa? Karena memang dari konteks permainannya sendiri sudah terlihat sejak awal mereka di babak penyisian. Ini mereka dengan mulus bisa mengalahkan tim-tim yang menjadi lawan-lawan dengan skor yang cukup meyakinkan ya. Dimana kita melihat di awal penyisian, Italia ini mampu menumbangkan Turki dengan skor yang cukup telak 3-0. Kemudian Swiss melawan apa mana gede gue lah dia ini bisa entah. Nah, kalau bongko kan game gitu. Nah oh iya. Nah, saya pikir dengan kemenangan-kemenangan yang telah diraih oleh Italia. Oke, saya pikir langsung. Saya pikir dengan apa yang telah diraih oleh Italia ini, maka Italia memang sangat layak untuk menyandang sebagai calon juara pada kompetisi di benua biru ini.
Dan selain itu komposisi pemain saya melihat juga cukup baik dibandingkan dengan tim yang akan menjadi lawan-lawan dari Italia ini sendiri. Kalau kita coba mengupas nantinya pertandingan antara Italia dan Spanyol, menurut saya kalau dari konteks permainan, menurut saya jelas ini akan menarik. Menariknya di satu sisi memang Italia ini terkenal dengan permainan yang mungkin orang ketahui. Ada saatnya Italia ini bermain dengan pola bertahan, ada saatnya dia juga akan bermain menyerang. Nah ini yang memang selama ini diterapkan oleh Italia dan selalu membuahkan hasil yang maksimal ketika mengalahkan lawan-lawannya. Dan kalau kita melihat ke belakang terkait dengan tim Spanyol ini sendiri, kalau saya melihat dari mulai awal penyisian Euro ini sendiri perjalanannya sedikit terseok-seok. Dan kalau boleh saya katakan keberhasilan Spanyol sampai ke babak semifinal ini pun ini tidak luput dari keberuntungan. Karena apa? Selama penyisian hingga memasuki semifinal ini sendiri, Spanyol boleh dibilang meraih kemenangan murni, yang artinya dalam waktu 90 menit tanpa ada extra time maupun adu penalti, hanya sekali aja ketika mengalahkan Slovakia. Selebihnya Italia menang karena perpanjangan waktu ataupun adu penalti. Nah, menurut saya hal inilah yang membuat saya melihat bahwasanya permainan dari timnas Spanyol ini tidak konsisten. Berbeda dengan Italia yang tidak pernah terkalahkan selama masa penyisian hingga mampu masuk ke semifinal ini. Dan ini yang tentunya nanti menarik untuk disimak dalam laga semifinal. Tapi begini Mas Reno, yang namanya bola itu kan bundar ya. Ya. Nah, kalau segitiga itu nanti wajib. Itu tumpeng gitu Mas. Ya, Nasi tumpeng itu. Mungkin kita bisa berkaca kepada timnas Portugal di Piala Euro sebelumnya, di mana dia juga mengalami apa itu fase-fase yang tidak mulus di fase penyisian ya. Tapi dia setelah itu dia penampilannya semakin konsisten dari pertandingan ke pertandingan, ya kan, grade-nya semakin naik, akhirnya mereka bisa mampu menjuarai, ya kan. Apalagi dengan Spanyol yang telah mengalami perpanjangan waktu dan dia akhirnya bisa memenangi pertandingan saat melawan Austria ya. Austria ya. Kemudian dia Melawan Kroasia juga sama. Kroasia ya. Oh iya ya. Yang saya maksud cut mana ya? Oke Mas Reno, yang namanya bola itu kan bundar. Jadi kita bisa berkaca kepada Portugal yang pada Piala Euro sebelumnya, mereka juga boleh dibilang tidak mulus dari di fase penyisian. Tapi setelah itu mereka semakin meningkatkan permainannya, ya kan, kualitasnya semakin naik pada setiap pertandingan yang dijalani hingga mereka bisa memenangi partai puncak. Nah, ini kelebihan Spanyol lagi, mungkin mereka sudah mengalami fase harus menjalani pertandingan dengan menggunakan tambahan waktu ketika saat mereka menang melawan Kroasia, kemudian mereka juga memenangi adu penalti lawan Swiss ya kan. Nah, pengalaman ini yang belum dirasakan oleh timnas Italia di Piala Eropa kali ini ya. Nah, ini menurut Mas Rino gimana? Iya, kalau menurut saya ya itu tadi permainan bagi saya kalau mengamati sebuah sepak bola, jika suatu tim menang bukan di waktu normal, itu menurut saya adalah kemenangan yang berbau keberuntungan. Artinya apa?
artinya di fase penambahan waktu atau extra time maupun di waktu adu penalti, ini semua pemain pasti mengalami kelelahan dan tingkat frustasi yang tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu normal 90 menit. Sehingga ketika permainan bola itu lebih dari 90 menit, menurut pengamatan saya itu bukan kemenangan yang bagus, tetapi justru sebuah keberuntungan yang diraih oleh sebuah tim. Karena layaknya kemenangan yakni pada waktu normal 90 menit, di mana pertandingan itu sebuah tim bisa menentukan dia harus memenangkan sebuah pertandingan. Karena memang kalau saya melihat Spanyol ini selama bermain tidak konsisten, artinya terkadang dia kelihatan bermain cukup baik, tapi terkadang dia kelihatan bermainnya jelek. Dan karena itu tadi ada Dewi Fortuna yang menaungi, bukan Dewi Persik ya. Dewi Fortuna ini yang membuat kemudian Spanyol ini bisa melenggang ke semifinal. Sementara kalau kita melihat tim Italia sendiri berbeda. Konsistensi permainan terlihat jelas. Mulai awal dia berada di babak penyisian ini sampai bisa menumbangkan lawan-lawannya. Bahkan Italia satu sekalipun tidak pernah mengalami kekalahan dari tim-tim yang mereka lawan sejak penyisian hingga 8 besar kemarin itu. Artinya 16 besar ya, maaf 16 besar hingga ya 8 besar kemarin, Italia sendiri mampu mengalahkan lawan-lawannya. Artinya di sini Italia menunjukkan bahwasanya konsistensi permainan mereka ini terlihat. Bahkan setiap kemenangan yang mereka raih tidak ada satupun yang melalui extra time kan gitu. Artinya kemenangan ini murni dari kemenangan yang mereka raih dalam waktu yang normal atau 90 menit pertandingan sepak bola berlangsung. Itu yang menurut catatan saya ini, Mas Abdul. Oke, baik Mas Rino, mungkin akhir prediksi skor. baik Mas Rino, mungkin sebagai pertanyaan penghujung ini. Nah, ini kira-kira kalau untuk prediksi Mas Rino dalam pertandingan semifinal antara Italia dengan Spanyol ini kira-kira akan dimenangkan oleh siapa ini? Ya, kalau saya melihatnya tetap pertandingan ini akan menarik permainannya ketika memang konsistensi permainan Italia ini akan tetap ditunjukkan pada pertandingan melawan Spanyol, dan Spanyol pun bisa menunjukkan permainan Spanyol yang sebenarnya tidak seperti Spanyol pada permainan sebelumnya. Nah, meski demikian, kalau pengamatan saya Italia masih saya anggap layak untuk memenangkan pertandingan saat melawan Spanyol pada semifinal. Dan mungkin skornya kalau menurut saya cukup 2 gol Mas Alul. Karena apa? Karena Italia ini sendiri mempunyai gelandang ataupun striker yang haus gol ya. Di situ ada Ciro Immobile, kemudian ada gelandang dari Juventus Federico Chiesa, ini juga sangat berbahaya ini kalau tidak dikawal benar oleh pemain dari timnas Spanyol. Selain itu di sisi pertahanan, kenapa saya berani mematok 2-0 ini, di sisi pertahanan sendiri Italia ini jangan lupa, Italia sejak dulu dikenal dengan pertahanan grendelnya ya, yang sulit untuk ditembus oleh tim-tim kuat manapun. Dan ini pernah sampai kejadian di waktu Piala Dunia kalau nggak salah ya. Waktu itu Italia melawan Perancis, saking kesalnya Zinedine Zidane tidak bisa menembus pertahanan grendelnya Italia ini, terpancing emosinya hingga menanduk Materazzi yang waktu itu menjadi salah satu back terkuat di timnas Italia. Dan makanya kenapa saya menganggap bahwasanya pertandingan nanti Italia akan lebih unggul ya karena itu. Karena di satu sisi konsistensi permainannya terlihat, sementara di lini pertahanan belakang Italia ini juga sangat bagus. Jadi saya melihatnya Spanyol akan kesulitan untuk bisa menembus lini pertahanan Italia, sehingga dan Italia dengan mudahnya nanti akan bisa membongkar pertahanan dari
tim Spanyol yang memang tidak diperkuat oleh pemain-pemain yang handal, katakanlah seperti pemain Real Madrid yang juga tidak diambil oleh timnas Spanyol, bahwasanya pemain ini kalau diambil mungkin sistem pertahanannya akan berbeda. Namun sayangnya Sergio Ramos ini tidak diambil oleh Spanyol, jadi sistem pertahanannya akan sangat lemah dan akan mudah dibongkar oleh Italia. Oke. Jadi prediksinya Mas Rino memprediksi bahwa pertandingan besok akan tetap seru, tetap sengit, namun bagaimanapun menurut Mas Rino timnas Italia masih di atas angin lah. menang dengan skor 2-0 ya. Iya, dengan skor 2-0 ini. Baik pecinta bola, saya kira cukup untuk sesi ini. Dan terima kasih Mas Rino atas kehadirannya ya. Sama-sama Mas Arul. Semoga seru lah pertandingan semifinal dan nanti ini ya. tentunya menjadi hiburan bagi kita semua. Iya. Baik, terima kasih kepada pecinta bola. Dan saya terakhir kalau boleh untuk kalau prokes loh kayak ngono. Himbau. Sampaikan. Himbauan. Baik pecinta olahraga semua, meskipun kita akan menikmati sajian pertandingan Piala Euro. Baik, cinta bola semua, saya kira cukup untuk acara sesi kita kali ini, dan selamat menikmati pertandingan antara timnas Italia dengan Spanyol. Dan jangan lupa tetap jaga prokes, ya kan, agar kita semua tetap sehat dan Pandemi segera berakhir. salam olahraga. Salam olahraga.